Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kita ada dalam ibadah raya. Ini penetapan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kita. Baik kita berjauh secara fisik, Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, Dia menciptakan ruang dan waktu. Dia mengatasi ruang dan waktu. Dia Alfa dan Omega. Ya, saudara sangat dikasihi. Dia mengenal Tuhan, mengenal saudara sempurna. Segala apapun keadaan saudara, kelemahan saudara dikenal sempurna, dan tetap mengasihi saudara secara sempurna. Amin. Ya, kita pasti diberkati. Sama-sama katakan, saya pasti diberkati. Karena saya generasi Benyamin. Hidup di akhir zaman, ya. Di akhir zaman itu hidup di musim latter rain, ya, hujan akhir. Hujan akhir itu menghasilkan panen, ya, dan manifestasi berkat. Berkat apa? Berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, ya, dengan cara yang ajaib, mujizat supranatural, mujizat kreatif. Sama-sama katakan, kita pasti mengalami percepatan. Amin. Tinggal rest saja, bersandar di dadanya, terima lagi, duduk dekat kakinya, terima lagi. Ya, apa yang kita mau terima malam hari ini adalah tentang perkara grateful, bersyukur, worship. Ya, kita terima gini. Karena kita terima semua berkat-berkat, bahkan disebut berkat pneumatikos, kan, berkat rohani in heavenly places. Jadi semua produk surga yang Yesus layak terima, kita juga terima sebagai sama dengan Yesus, satu dengan Yesus. Amin. Ya, sama-sama kan kita satu dengan Yesus, ya. Yesus kepala, kita tubuh. Kita terima semua berkat rohani. Pasti kalau kita terima semua, ya, semua aspek, semua area, semua dimensi, semua area hidup kita, ya, bukan seperti orang dunia bilang, ya, kalau kaya tapi nggak sehat, gitu ya. Kalau sehat tapi nggak kaya, gitu ya. Pokoknya ada aja yang kurang, gitu. Nggak begitu, ya. Karya Yesus sempurna setiap aspek, setiap area, setiap dimensi keluarga kita. Kita bukan dikasih berkat untuk rumah tangganya berantakan gitu, anak-anaknya rusak. Enggak, saudara. Ya, itu tipuan dari jurang neraka juga tuh. Ya, tipuan iblis. Ya, kita diberkati, ya, seperti Abraham diberkati, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, keturunannya bahkan diberkati, ya. Bahkan orang-orang yang bekerja pada dia juga diberkati, menjadi berkat. Itu berkat dari Tuhan. Ya, dan kalau kita tahu bahwa kita menerima semua itu, yang muncul apa? Ya, grateful. Ya, ucapan syukur. Amin. Ya, jadi kalau orang tanya, apa implikasinya orang terima grace, kasih karunia, supply, ya, semua yang baik, semua yang berkat dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Yang muncul ada grateful, saudara. Ucapan syukur. Itu otomatis saudara dikasih, misalnya, ya, dia dikasih sediain makanan aja. Saudara kirim makanan ke saya pasti bilang terima kasih. Misalnya, ya, pasti ucapan syukur. Ya, grateful, ya, thankful. Ya, pasti memuliakan Tuhan. Tuhan luar biasa baik. Kalau belum terjadi gimana Pak Melki? Kalau gini gimana? Ya, tenang aja, pasti dipelihara, pasti ada grateful tiap hari. Saudara bayangin, ya, orang Israel berjalan di padang gurun, nggak nanam, nggak punya bekal, karena mana nggak boleh disimpan, nggak punya tabungan, jalan berpuluh-puluh tahun di padang gurun. Tapi tiap hari Tuhan berikan makanan roti malaikat. Gimana nggak grateful? Sepatunya nggak rusak, bajunya nggak rusak, kakinya kuat, yang bokok tegak. Ya, air keluar dari batu karang. Gimana nggak grateful? Semua apa? Semua kasih karunia, firman Tuhan bilang. Semua itu Tuhan katakan pakai bahasa gini, aku menggendong kamu di atas sayap Raja Wali. Di sayap, bawah sayap kasih karunia. Jadi dalam keadaan apapun, berita apapun, ya, situasi gelap seperti apapun, ya, kita tetap percaya Tuhan baik. Dan saudara nggak percaya juga, Tuhan tetap baik. Orang lain nggak mau percaya juga, ngutukin Tuhan jahat, tetap Tuhan
penuh kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau dia berhenti, kata Pak Budi, kalau dia berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Kan nggak mungkin. Dia sudah, tadi kita nyanyikannya, dia sudah memberikan, ya, the best from heaven. Anak yang tunggal, yang satu-satunya, yang sangat dicintai, Yesus. Untuk disembelih, untuk mencurahkan darahnya. Mati dengan begitu kejam gitu ya. Menanggung semua siksaan yang harusnya menimpa kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan isi ini? Itu firman yang bilang. Bagaimana nggak mungkin? Pakai bahasa retoris kan nggak mungkin jawabnya. Nah, jadi ini menyambung dalam situasi walaupun kabar-kabar di sekitar kita gelap, ya, dunia gelap, kita udah tahu ya, krisis, pandemi, masih ada depresi, kelaparan yang mulai menghantui katanya, ya kan? Ya, segala macam, ada juga gempa, ya kan? Dan terjadi itu. Ya, makin frekuensinya makin dekat. Baru gempa kemarin, gak ada gempa lagi katanya kemarin di Garut. Tadi pagi atau kemarin. Jadi saking banyaknya lupa. I don't care. Ya, saudara mau gempa dimanapun, saudara pokoknya tegak berdiri. Kenapa? Kita di dalam Yesus, saudara. Di dalam Yesus nggak ada gempa. Ya, di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita ada di kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan Tuhan itu sempurna. Amin. Ya, nah, apa yang kita lakukan dalam hari gelap? Nah, lakukan dalam konteks gini ya, saudara. Kalau kita di bawah kasih karunia, kalau kita dengar lakukan, itu bukan berarti tuntutan gitu ya. Kan saya selalu bilang gini, ya makan kan pekerjaan Pak Melki. Katanya kita berhenti rest, nggak bekerja apa-apa. Ya makan itu kalau menyenangkan, kita kesukaan buat kita, itu bukan tuntutan, itu kesukaan, itu grace. Nah, kayak tadi, kenapa kita grateful, kita mengucap syukur. Saudara bisa pernah mengucap syukur nggak kalau misalnya nih ya, kita ngomong yang ekstrim aja. Misalnya saudara ke WC, ke toilet, buang air gitu, buang air kecil. Pernah nggak bersyukur? Harusnya bersyukur ya, bisa berucap syukur. Tuhan, aduh terima kasih, ginjal saya baik, ya bisa kencingnya lancar gitu. Ada nggak orang yang mau kencing aja susah? Sakit? Ada, saudara. Ya kalau saudara lagi ingat jalan gitu, aduh puji Tuhan jantung saya baik gitu ya kan, 120/80. Saudara ngomong aja, mau dokter bilang berapa, mau ini bilang apa, jangan khawatir. Paru-paru saya bagus, ya kan. Ya kalau lagi mandi kan biasanya gosok-gosok badannya sambil berkata, kan kenapa? Kita mengucap syukur, itu yang terjadi saudara. Semakin saudara banyak menerima, menyadari fokus Yesus, kan saudara terima tuh kasih karunia demi 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 kasih karunia. Ya pasti kamsya syukur, terima kasih, cc, ya kan, thank you yang keluar sama begitu mestinya. Amin. Ya. Nah, tapi dinasihatin juga oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ya, saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif ya. Orang bebal itu nanti dijelasin ya, bebal itu lebih kepada lamban hati kan. Udah tahu bebal gitu. Ya, nanti kita terusin ya. Yang berguna dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita hidup di tengah-tengah dunia dalam situasi evil day kan, evil day, hari-hari jahat, evil day, gelap. Ya biarin aja di luar sana. Kalau orang bilang ini, kok biarin aja Pak? Ya kalau mau masuk Yesus, di dalam Yesus terang, di luar ya pasti gelap, ya pasti. Ya, hari evil day, ya evil hari-hari, bahkan banyak hari itu ya. Sebab itu jangan kamu bodoh. Kalau bodoh tuh nggak tahu. Nah, kita orang waktu jalan murid Yesus jalan ke Emmaus ya, kamu bodoh dan lamban hati. Bedain sama Yesus kan. Bodoh tuh nggak tahu apa-apa bahwa Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tahu pak. Kalau orang Kristen bisa gitu. Sempurna nggak? Sempurna, tahu. Ya, tapi lamban hati. Ya, kita juga bisa kena COVID, kita bisa kena kemiskinan, kelaparan.
Kita juga bisa mati muda atau mengalami kecelakaan. Tuhan juga bisa izinkan. Tuhan juga bisa ambil nyawa kita. Itu yang saya dengar gitu. Kadang-kadang saya dengerin juga tuh. Tadi Mika setelin orang-orang yang khotbah di gereja lain ya. Kasihan saudara. Kadang-kadang dulu saya ingat kalau nyanyi kasih karunia ya, Bapa betapa besar kasih-Mu Allahku, supaya aku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya kan, tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Ketika khotbah, yang dikhotbah apa? Saudara belum tentu selamat. Saudara bisa hilang keselamatan. Saudara bisa binasa. Nggak cocok saudara. Yang tadi dibantah lagi. Ya bagi saya nggak ada grateful. Artinya yang ada adalah ketakutan akhirnya. Cobain aja. Kalau saudara sebagai orang Kristen dan udah lama, untung aja nih sekarang sudah dengar keselamatan kekal. Ya, dosa saudara sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Karena darahnya itu kekal. Darah yang merobek tirai bait Allah, ya, dari atas sampai bawah, kan nggak mungkin dijahit lagi mestinya. Siapa yang bisa jahit? Yang merobek juga Tuhan oleh darahnya. Ya. Dan itu yang menghapus dosa saudara. Yang nggak bisa balik lagi dosanya. Tapi kan yang masa depan, semua dosa saudara dan saya masa depan. Ya, jadi karena dibatalkan akhirnya nggak ada ucapan syukur lagi. Hanya ada ketakutan sama Tuhan. Lama-lama sama Tuhan tuh takut. Mau doa pakai takut. Mau baca Alkitab pakai takut. Mau beribadah pakai takut. Mau perjamuan kudus pakai takut. Salah-salah mati loh. Ya, apa-apa pakai takut. Salah sih. Kita nggak lakukan ini, lakukan itu, atau tambahkan ini, tambahkan itu. Lama-lama hilang ucapan syukurnya, hanya ada ketakutan. Saya ketemu itu pendeta-pendeta yang udah umurnya banyak, yang berkata, aduh, om sama tante mah tiap hari takut. Jauh sini, deket sana. Maksudnya dia udah mau deket, menurut dia deket, karena dia udah lihat umurnya 70-80. Kalau saudara dan saya umur 70-80, kalau umur 120 tahun, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau, akan ku perlihatkan Yesua. Ya tapi Pak, umur panjang, tapi kalau bongkok, stroke, tulang-tulangnya udah sakit semua, nggak enak dong Pak. Siapa yang bilang begitu? Dimudahkan lagi. Nggak bisa gitu Pak. Ya nggak bisa, Allah lo, Allah gue bisa. Tuhan saya bisa. Ya. Jadi kalau hari-hari jahat jangan bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. No, mengenal Tuhan itu jangan salah kenal gitu. Saudara sederhana aja, saya masih dengar itu, apalagi kalau di rumah duka, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan, ya waktu kita nggak tahu lah, umur di tangan Tuhan. Itu orang dunia. Agama apa juga percaya begitu, saudara. Saudara diberikan zoe, diberikan hidup kekal. Nggak ada yang bisa ngambil nyawa saudara. Ya. Kecuali saudara sendiri, Tuhan, saya udah dapat pewahyuan seperti Rasul Paulus, Tuhan sorga, begitu indah. Pulang, Tuhan udah selesai kan? Saya pulang, ya pulang dengan istilahnya finish strong. Kalau orang ikut maraton aja tuh, maraton 42 km lari, finish strong. Pakai ada istilah gitu ya. Jangan bodoh. Ya. Nah, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, dibilang. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, prinsipnya gini, kalau ada orang lihat gelap, frustrasi, udahlah kebar, minum aja, mabok, nggak mau lihat lagi. Jangan katanya. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh. Ya, penuh ini bicaranya present passive imperatif tadi ya. Dikatakan penuh, bukan satu event aja, terus saja. Penuh. Ya, dengan apa? Ya, dikatakan gini, berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, di dalam diri kita
ada sing, ya pujian, penyembahan, mazmur. Ya saudara nggak bisa nyanyi juga, ya bermazmur, bersyukur kayak tadi. Ya lagi mandi, lagi nyetir, lagi masak, lagi apapun. Ya ada hal-hal yang selalu kita bisa bilang thank you. Ya di motor, di mobil, dalam perjalanan, lagi olahraga, lagi apapun. Ya Bapak terima kasih. Ya Bapak mengucap syukur. Kenapa? Di situ kita penuh dengan roh. Jadi kalau penuh dengan roh, kita diberikan hikmat. Ya, itulah yang membuat kenapa bersyukur dan bersukacita itu bukan beban. Tuh Tuhan juga bilang suruh bersyukur, bersyukur loh. Nah, bukan, di dalam Kristus. Selalu ada di dalam Kristus ya. Nih, saya bacakan 20. Ucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ya kalau dia bilang dalam Kristus, ya dalam dalam nama Tuhan kita, itu selalu supply-nya dari Tuhan. Amin. Ya. Saya terusin aja, nanti kita akan ketemu ya. Jadi praktis saudara, praktis. Kenapa? Kalau ditanya, apa sih implikasinya orang terima kasih karunia, berlimpah-limpah kasih karunia? Karena Tuhan tidak mungkin berdusta, pasti disuplai. Jalan-jalannya penuh bahagia, damai sejahtera senantiasa, pasti disuplai. Roh Kudusnya di dalam kok. Ya, roh sukacita, pasti disuplai sukacitanya kan? Nah, kalau kita bersukacita, hidup kita nggak stres, nggak apa ya, nggak gelisah, nggak cemas, tidur enak tidur, sejahtera, diberikan tidur yang berkualitas, selalu segar saudara. Ya, ada orang kaya tadi kemarin ketemu, wah nih saya terganggu nih, orang saya kalau tidur aja sulit, padahal Papa asetnya berapa banyak? Ada di Jakarta 20, di Bandung berapa, hotel, apa, kafe, segala macam. Tapi dia sendiri bilang, kalau saya tidur susah. Kenapa? Ya gelisah, saudara. Ya. Nah, jadi bukan saudara bisa ambil gitar, ya memuji Tuhan, bersyukur. Ya, kalau di mana ingat, I am standing under the open heaven, drenched by endless showers of grace. Nah, I got every reason to rejoice, unmerited favors on my life, nothing to do with what I did. It's all about what you've done for me. Yeah? Because of the cross is plain to see, I irrevocably saved. Now I am free, I rejoice with everything you've done. With everything you've done. Kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita, ya. Bahkan orang-orang yang gak benar pun akan mengalami berkat kalau ada orang yang bersyukur memuji Tuhan. Jadi dengan bersyukur memuji Tuhan, worship, ya, itu yang ada tadi kita baca. Kita penuh oleh roh gitu. Roh Kudus itu kelimpahan, kepenuhan, hikmat, kepenuhan gitu. Saudara nggak mungkin jalan buntu maksud saya ya. Saya teruskan aja loh, saya teruskan ya. 1 Samuel 16 ya. Ini kita lihat Saul ya. Lihat Saul nih saudara ya. 1 Samuel 16. Jadi Saul itu kan kita tahu ya, dosanya Saul sebenarnya cuman dosa nggak bisa nunggu tuh. Ya Saul, kalau Daud kan sampai dosa ambil istri orang, bunuh Uria, ambil Betseba. Kalau Saul sebenarnya dosanya gini, dia suruh nunggu nggak percaya gitu. Jadi saudara tadi kan kesaksian, saudara kalau maksudnya press report tadi kita dengar. Kalaupun harus nunggu, tenang aja, kenapa sih? Nggak akan mati saudara. Kenapa? Tuhan punya apa ya? Punya kepentingan supaya firman-Nya itu tergenapi, termanifestasi dalam kehidupan saudara. Ya tapi kan lama Pak, ya biarin aja. Ya, karena lama kita bisa lempar.
khawatir kita. Lama dalam menanti kita bisa dipelihara lebih lagi ya, disediain, dijagain, dilindungi. Ya pasti ya, pas termanifestasi tentu saja ya terus. Ya Tuhan nggak bikin gini. Tuhan janjikan kepada Abraham ya untuk mempunyai anak. Kelamaan 25 tahun. Pas umur 100 Abraham udah keburu tua, ketabrak mobil gitu misalnya, mati. Telat. Nggak mungkin. Abraham 100 tahun dimudahkan lagi, mati pucuk hidup lagi. Kekuatan yang exchange. Malah mengalami pewahyuan yang baru tentang Tuhan. Jadi masalah ketekunan, kesabaran, masalah kan menanti, nggak ada masalah saudara. Ya saya selalu bilang ya, kalau mengenai janji Tuhan, saudara nggak usah tanya bagaimananya, kapannya nggak perlu tanya. Ya, karena pasti. Tetapi roh Tuhan, tadi Saul ya, Saul suruh nunggu pada cuma 7 hari. Dia cuma lihat, ya itu rakyat udah berserak-serak, Filistin udah datang, dia udah ketakutan. Ya udah, dia akhirnya nggak sabar nunggu, dia sendiri pasang korban. Urusannya dia hal rohani lagi. Ya. Cuman itu dosanya saudara. Roh Tuhan dia bilang mundur dari Saul, ayat 14. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya kalau roh Tuhan mundur, roh jahat ya datang gitu aja sederhananya ya. Ini ayat 15-nya dijelasin ya. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ya jadi mungkin karena di sini ya roh jahat dia datang. Yang terang pergi, ya gelap datang otomatis ya. Saudara, ini masih Roh Kudus itu sama orang Israel termasuk Saul raja belum di dalam. Kalau kita di meterai, nggak mungkin ya nggak terjadi seperti ini. Tapi yang saya mau bilang, kemudian kata Saul gini, baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia memain kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Ya, jadi ketika nanti dipanggil Daud ya, main kecapi, main gitar gitu ya. Kecapi kayak semacam gitar ya. Dan disitulah roh Allah membuat kesejahteraan, nyaman. Nah, ini dari perjanjian lama nih. Ya. 21, demikianlah Daud sampai kepada Saul, lalu menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, ia menjadi pembawa senjatanya, jadi armor bearer. Ya ini bagaimana caranya Daud bisa masuk ke istana aja sama Tuhan ya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai ayahnya Daud, mengatakan biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Ya, jadi Saul lega, nyaman ya. Karena ada anointed music ya. Jadi tekanan-tekanan dari luar, masa sukar itu lenyap. Bahkan dalam keadaan kondisi Saul ya, ketika pujian yang penyembahan ya yang dimainkan oleh Daud, karena dia biasa menyembah Tuhan dengan 2-3 ekor kambing bapaknya, domba bapaknya di padang gurun. Tapi roh Allah turun. Ya ini menggambarkan aja ya. Dan coba kita lihat juga Raja Yosafat. Ya, ini tadi udah habis belum nih? 23-nya ya, 23-nya ya. Mika bukan 23-nya, saya bacain ya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman tuh ya, refresh dan baik ya, nyaman. Roh yang jahat itu undur daripadanya. Kenapa? Terang sama gelap tidak bisa dalam satu ruangan, udah gampangnya gitu aja. Ya, ini contoh jelas ketika orang menyembah Tuhan dengan musik yang diurapi, suasananya terang. Jadi tenang aja ya, apalagi saudara tangkap ya secara roh. Dalam 2 Raja-Raja 3 ini tentang Raja Yosafat dan Raja Israel.
Ya, Raja Yosafat, Raja Yehuda, Raja Israel, karena istrinya Isabel, raja yang jahat. Ya, kemudian mereka jalan dan Moab menyerang. Ya, panggil Elisa. Sederhananya gitu nih cerita ya. Ayat 10, saya lompat aja kalau nggak kepanjangan bacanya. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan, ya, Yahweh telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Ya, Moab yang jahat ya. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat, dahulu melayani Elia. Ya, Elisa dulu bujangnya Elia ya. Ayat 13, tetapi berkata Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan kau? Pergilah kepada nabi ayahmu, kepada nabi ibumu. Ya, nabi-nabi Baal maksudnya ya, karena dia bawa Isabel. Jawab Raja Israel kepada, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Nah, tetap aja Elisa kasih solusi. Nah, ini kita belajar solusinya ya. Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang di hadapannya aku sebagai pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, ya, Yosafat sebenarnya baik ya, cuman gaulnya sama Raja Israel. Ya, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Nah, ya, musician ya. Dan maka kekuasaan pemetik kecapi, pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kita lihat ya. Jadi hadirat Tuhan pada perjanjian lama seperti itu. Ya. Nah, sekarang berarti kan kepenuhan Roh Kudus, jangan penuh dengan anggur, tadi dikatakan di dalam kitab apa tadi? Efesus, ya. Sekarang kita kepenuhan Roh Kudus itu terjadi waktu kita apa? Bersyukur, menyembah, bermazmur, memuji Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Bermazmur dalam hati, bahkan mengucap syukur dalam hati. Begitu mudahnya, ya. Apalagi main gitar ya, boleh aja, ya, saudara ya, ambil. Nah, saudara lihat ya, firman Tuhan katakan ketika dipanggil orang yang memetik kecapi ini, ya, sekarang segala urusan Moab selesai, saudara. Ya, singkatnya begitu. Ya, mulai menyembah Tuhan. Ya, kita tahu juga Yosafat kemudian dengan Raja Israel di 2 Tari 20 puji-pujian penyembahan. Kalau Tuhan datang, mereka maju, tinggal menjarah. The battle is the Lord. Nah, saudara tangkap secara roh. Ya, kalau hidup saudara, jangan ngomong ada tantangan dulu deh, nggak ada apa-apa, ya kan? Bersyukur gitu ya. Kalau tiba-tiba ingat apa, bersyukur. Tuhan terima kasih. Terus aja kerasa, aduh nggak punya uang nih. Udah gini, Bapak bersyukur kemarin juga ditolong. Ya kan? Terima kasih, ya kan, karena engkau kaya rela jadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya karena kemiskinan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Nggak ada makanan, Bapak terima kasih untuk makanan saya hari ini. Berkat Tuhan hari ini. Orang Israel aja di padang gurun disediain. Saya nggak di padang gurun, masa nggak ada makanan? Saudara, begitu mudah sebenarnya. Ya, disitulah roh Tuhan penuh, hikmat Tuhan muncul, kesana kesini, melakukan ini, lakukan itu. Ya, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Luar biasa ya hidup saudara. Penuh dengan, memang hidup kasih karunia, penuh dengan grateful akhirnya. Dengan ucapan syukur, dengan terima kasih. Habakuk 3. Ya, keadaan yang bad news gitu. Mungkin bad news sekelilingnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, suara berita di mana-mana, berita buruk.
Ya, bensin mahal, cabai mahal, beras, bla bla bla, bibit, telur naik. Oh, belum apa-apa nih, nanti lebih parah lagi. I don't care, ya. 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, salvation, Yesua. Kita selalu punya alasan, selalu setiap waktu untuk punya alasan untuk bersyukur, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, hidup saudara damai, sejahtera aja bisa bersyukur. Kayak lo bilang ya, kalau saya lari-lari di jalan aja saya selalu bisa bersyukur. Tuhan, thank you Tuhan, Christ is my strength, Christ is my healthy. Ya Tuhan, ada kekuatan saya, Tuhan ada kesehatan saya. Ya, mana nih? Seperti kaki rusa gitu ya. Kalau lari-lari kan perlu kaki tuh, Tuhan. Seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit, ya kuat, ya kakinya nggak terpelecok, juga nggak kecelakaan. Bersyukur, terima kasih. Kan bilang gitu tuh. Namun akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Baca sama-sama. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Christ is my strength. Kan tadi saya bilang. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nggak dibilang, ya kalau kecuali 60 ke bawah Pak Melki, baru bisa nih. Enggak, saudara. Saudara mau 70, 80, 90, 100, 120. Tetap aja firman ini berlaku. Ya, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ya, jadi tadi Pastor Lawrence sampaikan bahwa dia juga belajar setiap kali tekanan dari luar apapun ya yang membuat masalah, depresi, ya ambil gitar, memuji Tuhan ya. Lord, I just want to praise you. Saya hanya mau menyembahmu, memujimu, ya. Jadi ini himne ya untuk pemimpin Tuhan dengan pemain kerja, artinya himne pujian pada waktu ya tadi kabar bad news. Bad news maksudnya di luar, saudara. Saudara nggak usah dengerin bad news ya. Jadi saya praise itu hurufnya ini itu ya. Yada, yada. Sama-sama katakan yada. Praise ya, dari yod, dalet, hey ya. Hand, door, grace ya. Jadi tangan yang membuka kasih karunia ya. Amin ya. Kasih karunia terbuka ketika kita yada. Amin ya. Door, kita tahu Yesus ada pintu. Amin. Yesus ada pintu ya. Yud he fat he, tangan yang terpaku karena kasih karunia Yahweh ya, memberikan kita kasih karunia ya, luar biasa. Nah, lebih lagi ya, kita masuk lebih dalam lagi. Ketika kita bersyukur dalam bagaimana waktu zaman Yesus ya, Lukas 17. Ini suatu kisah yang kita tahu ya, 17 ayat 11 ini tentang ya waktu Yesus dalam perjalanannya menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. 12 saya bacakannya. Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Karena mereka tinggal berdiri agak jauh ya. Orang kusta nggak bisa dekat-dekat, kita tahu ya. Orang kusta adalah penyakit yang parah yang nggak ada obat pada waktu itu. Seperti COVID-19, nggak ada obat ya. Tapi bagaimana Yesus bilang, mereka teriakkan, Yesus Guru kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir ya, tahir dari kustanya. Kustanya ngelotok semua, bersih ya, tahir. Kusta juga bicara tentang dosa, dosanya tahir. Tahir itu artinya apa? Dibersihkan gitu, bersih. 15. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang 9 nggak balik. Yang ke-10 orang Samaria memuliakan Allah. Praise ya, glorify. Ya, memuliakan Allah. Thank you. Ya, puji Tuhan, Yesus thank you. Ya.
lalu bersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur, ya, mengucap syukur, give thanks, ya, kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 tadi semuanya telah menjadi tahir? Tuhan ya tahu pasti, ya. Ya, di manakah yang 9 orang itu? Kenapa cuma 1 yang bersyukur? Ya, nah sekarang ketika orang kusta kan ada yang jarinya putus, ya, ada yang mungkin tangannya udah hilang, yang hidungnya udah hilang. Ya sembuh sih sembuh, tapi hidungnya tetap hilang. Tapi yang bersyukur gimana? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali, ya, untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, orang Samaria, ya? Lalu ia berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kata selamat itu soteria, kita udah tahu. Wholeness. Dia bukan hanya sembuh, tapi dia direstorasi, saudara. Jadi saudara bukan hanya terima kesembuhan, saudara direstorasi. Ya saya percaya ketika waktu itu kena COVID, misalnya positif, ya saya sih nggak periksa ya, tapi semuanya kena positif, ya udahlah, ya, direstorasi lebih sehat dari sebelum sakit, gitu. Mengerti ya? Gitu, dan saya di bawah kasih karunia mengerti apa istilah tentang direstore. Selalu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Ya, jadi kalau jam saudara rusak, kalau diperbaiki biasanya dari anti air diperbaiki ke tukang jam, jadi anti airnya rusak katanya. Berarti turun kan? Tapi kalau direstorasi oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan mengucap syukur, mengucap berkat, direstorasi lebih baik dari keadaannya sebelum sakit. Amin. Ya, bukan hanya sembuh, direstorasi, katakan. Bukan hanya sembuh, saya direstorasi. Nah, saudara, kalau dipulihkan Tuhan, harapkan lebih besar. Harapkan pengembalian lebih tinggi. Amin. Ya, bagaimana spesifik situasi kita? Ya, ini kehendak Tuhan buat kita nih, spesifik. Ya, kalau kita dalam keadaan situasi, tadi kan situasi siapa? Saul, atau apa? Raja Israel, Yosafat juga, Habakuk, ya, orang kusta. Kalau saudara gimana? Sama, Rasul Paulus di dalam di jemaat Tesalonika bilang ini, 16, bersukacitalah senantiasa. Ya Pak, gimana? Ini perintah. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya nggak mau berhenti di poin, ya, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Kita bisa disuplai sukacita. Itu yang saya katakan. Kalau udah di dalam Yesus, ya, kasihlah istrimu di dalam Kristus, itu artinya disediakan, disuplai. Ya kan, kalau orang pasti bilang gini, bagaimana sih bisa sukacita terus? Nggak mungkin lah Pak, orang hidup bahagia terus, sukacita terus. Ya berarti ayatnya salah dong. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa kan continue. Ya. Kuncinya apa? Di dalam Kristus kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal apa ya? Segala hal. Segala keadaan ya segala keadaan. Nggak ada makanan, bilang, Bapak terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Makanan yang Tuhan sediakan buat saya hari ini. Setahu saya ketika kita berdoa dan percaya, terima, nggak pernah nggak dikasih makan. Itu ajaibnya. Ajaib, bener-bener ajaib. Saya nggak bohong. Ya, mau ngapain bohong, ya kan? Buat apa? Amin. Ya, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini bukan gini ya. Makanya sukacita, ucap syukur, kayak jadi beban gitu. Pak, saya lagi susah Pak, saya nggak bisa mengucap syukur. Enggak, gimana ya? Terima dulu kasih karunia. Kok damai ya Pak saya Pak ya? Kok saya masih utang masih ada sih, tapi kok saya sejahtera ya? Saya kok tenang ya? Ada Bapak saya yang menyediakan, yang mensuplai ya. Terima kasih Tuhan. Kalaupun utang saya 100 juta, Tuhan suplai jauh lebih banyak Tuhan. Sudah berikan Yesus.
Misalnya. Praktis sekali, saudara. Ya, tapi kita sekarang dengar gitu. Oh, iya ya. Pantesan kita terus ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Ya kita pasti banyak mengucap syukur. Yang tadi kan, apa-apa thank you. Minimal, makasih Bapak makanan saya hari ini. Ya, makasih tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Makin kita dengar kan, makin banyak terminologi, saudara. Ya, tubuh berkualitas. Apa sih itu, Pak? Tubuh berkualitas. Ya sehat semua seperti Yesus di surga, demikian saya di bumi. Ingat itu aja kita bersyukur. Jangan mau dikadalin sama iblis. Nanti lu percaya kayak gitu, lu pasti lu ini kecewa tuh. Kalau pas sakit pasti kecewa. Ya, belum apa-apa. Dia nggak percaya, kata firman Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, jangan padamkan roh. Oke lah. Ya, Amos. Ya, Amos 9 ayat 11 ini kan kita tahu tema 2022 tentang Tuhan percepatan kan, merestorasi tabernakel Daud ya. Pada hari itu aku akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh dan menutup pecahan dindingnya dan mendirikan kembali reruntuhannya dan akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Ya, kita tahu bedanya pondok Daud atau tabernakel Daud ini dengan tabernakel Musa, bait Musa, kemah Musa dengan bait ala Salomo yang nggak ada, ya ada gambar itu ya, nggak ada penyekatnya ya, nggak ada tirainya, nggak ada penghalang. Yang ada adalah pemuji penyembah ya, worshiper yang Tuhan Daud siapin gitu. Ya mereka bisa ketemu muka dengan muka tuh dengan Tuhan. Ya kan kita tahu kemah itu atau tabernakel itu bicara apa? Hadirat Tuhan. Ya hadirat Tuhan. Jadi kita ada di dalam selalu lingkupan tadi hadirat Roh Kudus gitu ya, Roh Allah, wahyu Tuhan, hikmat Tuhan. Ya tabut bicara Yesus kan, ya Yesus gampang. Ya jadi Yesus ya di surround artinya dilingkupi dengan pujian penyembahan. Ya kita baca aja di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 1, dan bersama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang terpilih ditunjuk yang disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Jadi kalau saudara lupa khotbah ini hari apa sih yang disuruh, apa yang disampaikan sih sama Pak Melki? Sing unto the Lord, bersyukur, berterima kasih, muji Tuhan aja gitu. Ya bahwasannya untuk selama-lamanya hesetnya, kasih setianya, heset ya kasih karunianya. Selalu kita baca Alkitab, kita bisa melihat Yesus dan karyanya sempurna, kasih karunia-Nya lagi. Dan itu membuat kita thank you lah, saudara. Ya nanti kita lihat Daud ya. Daud juga sering dalam posisi posisi di bawah gitu. Kayaknya dia udah di dasar banget gitu. Dikejar mertuanya, mau dibunuh. Ya kan, lari ke Filistin, mau dibunuh juga, mesti belaga gila. Ya, terus apa lagi? Absalom anaknya mau bunuh dia. Belum lagi nanti kita lihatlah di Ziklag, orang-orang sekelilingnya mau bunuh dia. Posisi-posisi di dasar. Tapi kita lihat dulu ya, Paulus bilang apa tentang pujian ini. Tadi 42-nya udah ya, belum ya. Pada Heman, Yedutun, ada Nafiri dan Ceracap. Untuk para pemain, juga alat-alat musik, pengirim nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Nah, jadi pintu gerbang pujian. Nanti kita lihat juga ya, pintu gerbang pujian ini bicara apa? Semua berkat masuk di situ, saudara. Hebatnya di situ. Ya, kita pandai memuji, menyembah Tuhan, bersyukur. Dan sekarang kita apalagi memuji, menyembah Tuhan, nggak kayak tadi ya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Tiba-tiba khotbahnya keselamatan belum tentu. Ya, keselamatan bisa hilang. Gak cocok, saudara. Udah pintu gerbangnya dibuka, ditutup lagi. Terus bingung kan? Saya percaya 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi tidak akan menimpa. Saya juga ucapkan, tapi itu buktinya kena. Buktinya mati tuh.
Buktinya pendeta-pendeta pada mati. Ya salah sendiri, kenapa percaya itu? Mazmur 91 ayat 7, tapi percaya juga keselamatan bisa hilang. Yang gak ada ayatnya. Ada Pak, itu bisa murtad. Bukan buat saudara, bukan buat gereja. Karena kita dimeterai Roh Kudus. Selama-lamanya, selama-lamanya. Karena darah Yesus darah kekal. Yang merobek tirai bait Allah itu darah Yesus. Itu yang menebus dosa saudara. Kekal nilainya. Makanya Paulus bilang gini. Filipi 4 ayat 4. Nama ya, kayak tadi di 1 Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan tuh. Saya garis bawahi itu dalam Tuhannya. Artinya apa? Di dalam Tuhan saudara bisa bersukacita senantiasa. Poinnya begitu. Karena supply Tuhan. Ya, jadi nggak bilang gini, hei bersukacitalah senantiasa. Titik. Enggak. Dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Artinya apa? Supply Tuhan itu memberikan kita jalan-jalan penuh bahagia. Jalan-jalan penuh shalom. Jalan-jalan penuh sukacita. Yang percaya katakan amin. Terima. Makanya tadi kan orang cari sukacita, mabuk anggur katanya di awal kan. Ini kita anggur Roh Kudus. Ya pasti sukacita. Ya pasti sukacita. Wine yang sejati sebenarnya. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya, ya ujungnya gitu katanya. Saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan. Sama. Ya, gak berat. Tuh kan gak berat. Kata Paulus juga nulisnya aja gak berat. Ya, tidaklah berat bagi memberi kepastian. Sama-sama katakan kepastian. Kalau mengandalkan manusia mana bisa pasti, saudara. Amin. Sama-sama katakan, saya terima supply sukacita Tuhan. Gampang kan? Saya terima. Dan ini akan menjadi pintu breakthrough. Ya. Semua berkat keuangan, semua berkat kesehatan. Nggak kita tahu kan? Hati yang gembira, obat yang manjur, udah jelas. Semangat yang patah, nggak ada Roh Kudus. Ya broken spirit, mengeringkan tulang. Kalau saya bersukacita, obat yang manjur, tulang-tulang saya nggak kering, Roh Kudus berlimpah-limpah, ya sendi-sendi saya nggak kering. Kayak tadi tuh kesaksian kan, orang Kristen sih orang Kristen, tapi kan lumpuh dia. Tapi ketika dia percaya kasih karunia, mulai terima, mulai perjamuan kudus, hidangan dengan raja. Bersukacita, bersyukur, bersukacita, bersyukur. Jalan lagi saudara, jalan lagi, ya. Amin. Ya, jadi gimana bisa senantiasa sukacita? Karena ada Roh sukacita, udah gitu aja. Gimana bisa bersyukur? Karena ada Roh bersyukur, Roh Kudus. Ya, sekalipun dalam depresi atau great distress nih. Ini tadi kan saya janji cerita Daud ya. Sedikit aja nih cerita Daud. Saudara tahu ya, ketika Daud dalam pelarian, dia udah kumpulin yang ngikut dia. Nah, kemudian 1 Samuel 30 ayat 1 bilang ketika Daud sedang dengan serta orang-orangnya sampai di Ziklag, pada hari ketiga orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag dikalahkan oleh orang Amalek ini ya, oleh mereka dan dibakar habis. Terus karena Daud dan orang-orangnya yang laki-laki sedang berperang di tempat lain, diculik semua, saudara. Akibatnya apa? Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sedih, nangis, ya greatly distress, masalah besar. Apa yang Daud buat? Tadi kan saya bilang, keadaan distress, stres, yang kelihatan itu gelap. Udah yang nyulik juga Amalek. Amalek tuh udah kayak belalang pelahap aja. Kalau orang Israel panen, dia ambil. Ya, zaman Gideon juga gitu. Pokoknya zaman Israel kalau Amalek tuh udah kerjanya gitu. Udah kayak tukang rampok aja gitu. Tapi apa yang terjadi ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya, bukan hanya dia yang stres, istri dia, anak-anak dia juga diculik. Ya, terus
orang-orangnya sendiri sekarang udah juga menekan dia. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing kan anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi baca sama-sama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Seperti apa? Ya selalu sama yang seperti Daud buat di Gua Adulam, dikejar-kejar Saul, dikejar Absalom. Ya contohnya di Mazmur ya, Mazmur 34. Saya bacainnya biar cepat. Ya. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ya, jadi nggak terlepas dari keadaan situasi sekeliling, ya tetap memuji Tuhan. Aneh ya. Ya perasaan tadi katanya stres, terjepit, udah pusing deh Mel, pusing misalnya gitu. Udah gelap aja semua. Ketika memuji Tuhan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Aneh ya, waktu memuji Tuhan, tiba-tiba jiwanya bermegah. Biarkan orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Dia sendiri dengarkan. Orang yang mengandalkan kasih karunia itu pasti rendah hati dan bersuka cita. Ya, kemudian dibilang, muliakanlah Tuhan bersama-sama denganku, marilah bersama-sama memasyurkan namanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Selalu ada jawaban. Selalu ada jalan keluar. Yesus jalan, kebenaran dan hidup. Nggak kematian kan ujungnya kan. Yesus hikmat, kebenaran, kekudusan kita. Yesus the great I am, segalanya. Nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan putus asa, nggak ada jalan gelap, saudara. Karena Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Selalu garis bawahi kata segala, bukan sebagian. Tuhan itu menjawab aku, katakan. Ya. Dan ketika dia dalam kondisi stres, kondisi nangis-nangis sampai keluar, nggak bisa lagi, air matanya udah kering, ya. Ayat 5 katakan, ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya ketika dia memandang Yesus, maka mukamu akan berseri-seri, tidak akan malu tersipu-sipu. Bahkan mukanya aja akan radian gitu. Nggak malu lagi. Nggak tertunduk malu. Sedih ikut Tuhan. Hanya apa? Mengambil keputusan memuji Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Ya. Nih ayat terakhir. Yesaya 60 ya. Saudara bisa baca di Mazmur bagaimana Daud itu selalu grateful, mengucap syukur, memuji lagi, ya berterima kasih, bersorak-sorak, hai orang benar, Tuhan sebab muji-muji itu layak bagi orang jujur. Udah biarin kok ya. Tuh Mika keluarin ya, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, layaklah memuji-muji. Hasilnya apa? Radian mukanya, saudara. Ya. Seterusnya selamanya memuji Tuhan. Dan hebatnya gini, ya, pintu-pintu gerbang berkat itu terbuka, saudara. Ya, Yesaya 60, ya, kita tahu ya, rise and shine, bangkitlah, ya, dan menjadi teranglah, ya, ayat 1 kan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, saya langsung baca ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sebab raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Saudara, suplai perpindahan harta bangsa-bangsa itu mengalir. Ya, ketika kita bersyukur, memuji Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jawaban Tuhan, selalu ada hadirat Tuhan, selalu ada Roh Kudus, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera. Dan pintu gerbangnya terbuka. Ayat 18 ya. Tidak ada
lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Yang buruk-buruk nggak ada. Di tempat apa? Di tempat kita. Ya, nggak ada kabar buruk tuh. Kabar baik. Engkau akan menyebut tembokmu shalom, selamat. Sorry ya, ya selamat ya. Yesua, keselamatan. Juga shalom, selamat juga termasuk. Dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Sudah lihat? Sudah tangkap? Amin. Ya. Jadi ketika gerbang pujian ini terbuka, ya, segala yang baik, something good datang dan masuk. Amin. Ya, saudara diberkati malam hari ini. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup ya dengan ucapan syukur senantiasa karena hidup saya penuh dengan stres. Tapi saudara berkata, saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, ini kesempatan saudara. Ya, mari ikuti saya berdoa. Bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Ya, ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Dengan mulut saya mengaku dan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Dan hidup saya tidak duka lagi, tidak stres lagi, tidak khawatir lagi. Tapi hidup saya penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan segala berkat Tuhan. Hidup saya secure, sejahtera semata-mata. Dan saudara hidup sebagai anak kerajaan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, saudara bersyukur senantiasa dalam segala hal. Especially, khususnya dalam dunia yang dalam keadaan gelap ini ya. Karena waktunya berkat Tuhan akan begitu termanifestasi, begitu nyata. Amin. Haleluya. Saudara, nggak usah takut ya, karena kita mengingat, kita sehidangan dengan Raja, mengingat semua kebaikan Tuhan. Tuhan berikan kita pada malam, Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti ya, dalam keadaan gelap malam ya, Tuhan berikan kepada kita supper kan. Ya, dia mengucap berkat ya, mengucap berkat loh, bukan mengucap kutuk, dan memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, karena kematiannya ada kehidupan buat kita, Zoe, ya, bukan kematian. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar kita terima, benar-benar benefit. Kita mengakui, discern the Lord's body. Ya, kita mengakui benar-benar tubuh Tuhan. Ya, dan tubuh Kristus itu diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Ya, tanpa susah payah, saudara. Berkat Tuhan menjadikan kaya. He edit no sorrow, tidak ditambahkan dengan duka cita. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Ya, dicambuk, ya, sampai tersingkap tulang-tulangnya, habis semua punggungnya, menanggung sakit kita, penyakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib, ya, seperti film di belakang tuh. Ya, dalam kegelapan terima semua kutuk, semua murka, semua penghukuman yang mestinya menimpa kita diserap habis oleh Tuhan. Sehingga kita rest bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya saja. Dan berkata, Yesus, sebagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dan itu. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air.
merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat berhasil dan beruntung. Luar biasa ya. Kita makan daging Kristus nih. Kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Ya, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, dari Adam semua kutuk sudah putus. Ya, gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Kepala sehat, tubuh sehat. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru, Tuhan katakan, yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa dan kesalahan kita. Continue berkelanjutan. Segala pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya, sehingga kita berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Kita mewarisi, bahkan pertukaran yang mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik, yang tidak kita bangun, tapi kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, keadaan gunung, keadaan lembah, kita yang memilikinya. Ya, kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, sukacita, pengurapan, semua yang kita nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Ya, gandum jelai kita makan tidak perlu berhemat. Ya, kita mewarisi dunia ini karena kita memiliki kebenaran hadiah. Ya, mewarisi dunia, kesehatan, kemakmuran, itu di bawah semua berkat yang lebih tinggi itu. Yang mewarisi berkat Abraham, diberkati, diberlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir. Kita hidup di dalam waktu latter rain. Yang shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Kita warisi semua. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places. Kita warisi semua. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat minyak emas dari pipa emas mengalir setiap aspek, setiap areas, setiap dimensi kehidupan kita. Kita nikmati semua. Ya, warisan, apalagi karisma, karuniakannya roh Tuhan. Ya, semua Tuhan sediakan. Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal. Sudah dibayar overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ucap syukur saudara. Mati semua berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita. Di Pemi tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Just want to praise you. Nyanyikan ya. Saya hanya mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. My hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Mau menyembah Tuhan. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name.
I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Praise the Lord. Tuhan. Lift up your hands in this place.